Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan ke tanah Papua selama 3 hari, 27–29 Desember 2014. Dia menghadiri perayaan Natal Nasional yang diselenggarakan di Jayapura serta bertemu sejumlah pihak di Sentani, Wamena, Sorong, dan Biak. Suasana kegembiraan mewarnai kunjungan Presiden Jokowi. Tidak terdengar sedikit pun suara-suara sumbang yang menyatakan ketidakpuasan atas kehadirannya. Presiden Jokowi mempunyai sikap empati dan solidaritas yang luar biasa terhadap rakyat Papua sehingga dia dapat memahami permasalahan mereka. Masalah yang ada di Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, sosial, atau politik, kata Presiden Jokowi. Masalah utama, lanjutnya, adalah tidak adanya saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya. Tanah yang damai. Inilah suatu pengakuan jujur yang tidak pernah diungkapkan oleh 6 presiden sebelumnya. Presiden mengakui bahwa dalam suasana ketidakpercayaan antara satu dan yang lain, masalah apapun tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, meningkatkan sikap saling percaya di antara sejumlah pihak di tanah Papua merupakan hal pertama, penting, dan mendesak, urgent, yang perlu dilakukan. Presiden Jokowi juga mengidentifikasi secara jelas kebutuhan fundamental rakyat Papua. Saya melihat rakyat Papua tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan, tidak hanya membutuhkan layanan pendidikan, tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Namun, rakyat Papua butuh didengarkan, diajak berbicara. Itulah sikap dasar saya dalam membicarakan setiap persoalan yang ada di Papua, tutur Presiden Jokowi yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Mengapa orang Papua menyambut pernyataan ini dengan tepuk tangan meriah? Karena tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini dari semua presiden sebelumnya. Kegembiraan rakyat bertambah besar ketika mendengar Jokowi sebagai satu-satunya presiden yang berjanji mengunjungi Papua 3 kali setahun. Kalau kurang dari 3 kali, pintanya, coba ingatkan saya, tegur saya, bilang, Pak, baru 2 kali, dan nanti saya datang. Janji presiden ini membangkitkan harapan dalam hati orang Papua bahwa Presiden Jokowi dalam kunjungannya nanti akan rela mendengarkan curahan hati dan aspirasi mereka. Tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, Jokowi mengakui adanya konflik dan kekerasan yang berlangsung lama di tanah Papua. Kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, hanyalah salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi selama ini. Presiden Jokowi menyampaikan rasa penyesalannya dan duka cita terkait kasus penembakan di Paniai dan bertekad untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mencegah agar kasus penembakan seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Yang penting, harap Presiden, kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di Papua. Kekerasan ditolak secara tegas karena, kata Jokowi, yang ingin kita bangun adalah tanah Papua yang damai. Dia menekankan pentingnya menemukan dan menyelesaikan akar penyebab dari semua kekerasan ini. Rakyat Papua kini tahu bahwa presidennya mempunyai komitmen untuk membangun Papua yang damai. Komitmen ini merupakan suatu bentuk dukungan dan peneguhan terhadap inisiatif masyarakat sipil yang dimotori para pimpinan agama, Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha, di Papua yang sedang berupaya mewujudkan Papua sebagai tanah damai. Jokowi adalah satu-satunya presiden Indonesia yang menekankan persatuan dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam membangun Papua yang damai. Presiden mengajak semua pihak, marilah kita bersatu. Yang masih ada di dalam hutan, yang masih berada di atas gunung-gunung,
Marilah kita bersama-sama membangun Papua tanah yang damai. Marilah kita pelihara saling rasa percaya di antara kita sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk. Ajakan Presiden ini memberikan harapan bagi rakyat Papua bahwa akan ada komunikasi politik yang dibangun pemerintah untuk melibatkan orang Papua yang masih bergerilya di hutan dan yang hidup di luar negeri dalam membangun Papua yang damai sejahtera. Jalan dialog. Presiden Jokowi sendiri mengedepankan jalan dialog. Maka, dia berjanji akan mendengarkan lebih banyak suara rakyat. Saya ingin pergunakan waktu sebanyak-banyaknya, kata Presiden, untuk lebih banyak mendengar dan berdialog dengan hati. Bagi Jokowi, semangat untuk mendengar dan berdialog inilah yang ingin digunakannya sebagai fondasi membangun Papua yang damai sejahtera. Dialog digunakan sebagai medium untuk meningkatkan kepercayaan antara rakyat dan pemimpin pemerintahan. Maka, Presiden Jokowi mendorong gubernur, pangdam, kapolda, dan para bupati di tanah Papua untuk melakukan lebih banyak dialog dengan rakyat. Jokowi menegaskan pentingnya dialog yang dilaksanakan di aneka level, dengan sejumlah kelompok, dan dengan menggunakan format dialog yang berbeda-beda. Melalui dialog ini, masalah-masalah dapat diidentifikasi dan solusi dapat ditemukan secara damai. Maka, rakyat boleh berharap bahwa konflik Papua pun dapat diselesaikan melalui dialog yang inklusif. Jokowi tampil sebagai harapan bagi rakyat Papua. Kunjungannya membangkitkan harapan, memberikan energi dan kekuatan baru dalam membangun perdamaian, serta menghidupkan daya imajinasi dan kreativitas rakyat Papua dalam mewujudkan perdamaian di tanah Papua melalui dialog. Presiden Jokowi telah merebut kepercayaan dari rakyat Papua. Kepercayaan ini merupakan modal utama untuk, tentu saja bersama rakyat, menyelesaikan aneka permasalahan dan membangun perdamaian di tanah Papua.